sambil ikhtiar, sambil berdoa. Jadi insya Allah setiap masalah ada solusinya. Oke. Selebihnya tetap berpikir positif. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Yohan Afandi, SPUM Ketlin. Dokter spesialis urologi RSUD Jombang, membahas tentang kanker ginjal. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Kinta Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Saya kali ini tidak sendiri ya, saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Yohan Afandi, spesialis urologi di Poliurologi RSUD Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu seputar tentang kanker ginjal. Tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau, Dr. Yohan. Selamat siang, Dokter. Halo, selamat siang semua. Hari ini gimana, Dok, kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah pusing atau alhamdulillah apa nih, Dok? Alhamdulillah capek. Kayaknya kayak gini banget gitu, Dok. Iya. Dok, ini sebenarnya udah pertemuan kedua ya, Dok, ya, di sini. Alhamdulillah. Ya. Iya. Terima kasih ya, Dok, ya, karena sudah Sama-sama. meluangkan waktunya. Ini untuk pelayanan di Poli sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, berarti setelah pelayanan di Poli baru ke sini ya, Dok. Iya. Ya. Oke. Baik, Dokter Yohan, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini kan kita hari ini mau membahas tentang kanker ginjal nih. Nah, Iya. sebelum itu kenapa sih, Dok, kok tertarik mengangkat tema ini pada siang hari ini? Kan pasti kan ada alasannya tuh. Iya, betul. Ini tahun lalu kan kita mengangkat tema kalau nggak salah itu mengenai kelainan bawaan sejak lahir pada anak-anak. Itu kalau saya masih ingat. Kenapa sih sekarang kok saya pengen membawakan tentang kanker ginjal? Ini karena beberapa kasus yang saya temui di poli saya urologi di RSUD Jombang ini, itu ternyata ada beberapa pasien yang dia itu datangnya itu sudah agak terlambat sebenarnya. Oke. Nah, saya pengennya agar masyarakat atau mungkin nakes deh, jangan masyarakat dulu, atau mungkin nakes deh, biar di tempat-tempat ujung tombak ya, di puskesmas, di vaskes utama, vaskes primer, biar bisa mengidentifikasi lebih awal mengenai kanker ginjal. Harapannya apa? Jadi bisa diidentifikasi lebih awal, screening lebih awal, biar bisa diterapi lebih awal. Karena beda sekali jatuhnya nanti antara terapi di awal ketika sudah terlambat. Oke, itu jadi tadi gitu ya. Biar lebih aware lagi nih ya, Dok, betul. ya. Biar Oke. biar bisa ada kesadaran. Betul. Oke. Ya. Nah, Dokter, sebenarnya kanker ginjal ini suatu kondisi atau suatu penyakit yang seperti apa sih, Dok? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita Oke, semua ya? jadi gini ya, sebelum kita ngobrol mengenai kanker ginjal, kan kita ngobrol antara kanker dan ginjal ya. Iya, Apa sih namanya? Apa sih kanker itu? Apa sih ginjal itu ya? Oke, baik. Ginjal udah tahu ya? Sudah. Kalau satu ginjal, kok dua? Ginjal Ya. Jadi kita alhamdulillah di kondisi sehat, manusia normal alhamdulillah diberikan dua ginjal kanan dan kiri ya. Oke, betul. Dia bentuknya seperti kacang, ukurannya kurang lebih ya sekitar 10-15 cm ukuran normal. Oke. Fungsinya banyak sekali. Jadi ternyata Allah memberikan kita dua ginjal, jika berfungsi dengan baik itu banyak sekali fungsinya ya. Bisa untuk menyaring sampah dari darah, Betul, yang pertama. untuk kencing, jadi membuang sampah dari darah ke dalam air kencing gitu. Yang kedua, dia bisa nih menseimbangkan mineral dan garam-garaman di dalam tubuh. Ketiga, dia bisa memproduksi hormon yang nantinya hormon tersebut buat produksi sel darah merah. Nah, masalahnya pada kasus pasien-pasien atau yang orang dan gagal ginjal, nah itu kan biasanya darahnya turun atau kekurangan darah. Nah, karena itu jadi hormon untuk membentuk sel darah merah itu terhambat gitu. Kedua, apa itu kanker? Nah, yang namanya sel normalnya dia itu tumbuh secara bagus. Nah, ketika pertumbuhan sel itu dia melenceng dari jalurnya, nah dia berubah menjadi kanker. Oh, oke. Nah,
apa yang bisa merubah itu? Ternyata ada beberapa faktor risiko yang bisa ditemukan, bisa diidentifikasi. Oke, apa nih, Dok? Bisa karena kebiasaan buruk, mohon maaf ya, bisa karena merokok, bisa karena paparan zat kimia, ya, atau mungkin bisa karena keturunan juga bisa. Oh, genetik juga bisa, Dok. Memang ya, secara genetik dia juga bisa terwarisi, apalagi keturunan langsung dari orang tua yang mengidap penyakit yang serupa, gitu. Jadi kemungkinan bisa lebih tinggi lagi. Jadi faktor-faktor yang bisa meningkatkan seseorang bisa terkena kanker ginjal ini salah satunya, mohon maaf, memang merokok juga. Beberapa faktor risiko yang bisa teridentifikasi. Kemudian faktor genetik juga. Faktor genetik ternyata juga berperan. Bisa berperan dalam salah satu penyebab ini. Betul. Tadi, ya, nah, yang ingin saya tanyakan juga ya, dokter, apakah penyakit kanker ginjal ini berbahaya, dokter? Kalau sudah dikatakan kanker dimanapun tempatnya ya, entah ginjal, entah ataupun kulit sajalah, kanker kulit ya, harus segera diberikan terapi di fase awal, ya. Apalagi ini ginjal, ancamannya apa? Kalau ginjal sudah terkena, wah, tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa ginjal fungsinya banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, seandainya ginjal terganggu, nah khawatirnya berbagai macam fungsi tadi juga akan terganggu, sehingga menyebabkan gejala, keluhan, kalau orang bilang komplikasi lah. Mungkin yang ingin saya tanyakan juga kan tadi kan saya tanyakan tentang apakah penyakit kanker ginjal ini berbahaya ya, dokter? Yeah. Nah, mungkin pasti kan tadi dijelaskan juga harus ada deteksi dini. Betul. Hal apa sih, Dok, yang mendeteksi seseorang terkena kanker ginjal? Mungkin harus ada pemeriksaan CT scan atau mungkin lab atau apa? Oke. Mungkin awal dari gejala dulu ya. Gejala yang dirasakan pada diri pasien ya. Jadi jika ada keluhan kencingnya berwarna merah, itu yang pertama, kan bisa jatuh darah toh. Jadi ada perdarahan di saluran kemih. Nah, itu harus hati-hati nih, harus cari penyebabnya apa nih? Kontrol ke dokter ya, biar diperiksa dulu. Jadi jangan dibiarkan, ini penyakit biasa, mungkin dikasih obat dibiarkan sembuh sendiri. Nah, itu satu tadi kencing darah. Kedua, nyeri pinggang. Wah, ini karena ginjal posisinya di daerah pinggang, kanan dan kiri. Jadi jika ada keluhan nyeri pinggang, baik kanan maupun kiri, ya jika sifatnya cuma baru 2 hari 3 hari, oke lah, kasih obat sementara hilang. Tapi kalau sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, kok dikasih obat kok nyeri lagi, nah itu jangan dibiarkan lagi. Ya sebaiknya segera cari pertolongan. Itu yang kedua. Nanti bilang ke dokternya, dok ini nyeri pinggang saya kok udah lama, dok. Nanti biar dokternya memikirkan kemungkinan yang lain. Ini mungkin bukan nyeri pinggang biasa nih. Jadi jangan cuma datang ke dokternya bilang, dok nyeri pinggang aja. Ya. Harusnya bilangnya, dok ini udah lama saya sakit seperti ini. Sudah berapa lama? Ya, biar di follow up. Iya. Berikutnya diapakan? Oke. Yang pertama tadi kencingnya warna merah. merah. Yang kedua ada nyeri pinggang. Yang ketiga teraba adanya benjolan di pinggang ataupun di perut. Jadi mungkin saat mandi ya, itu ketika kok disabun loh, ini apa kok merengkel. Nah, itu dokter dulu. Bisa teraba ya, dok, ya berarti ya? Bisa jika tumornya sudah agak besar itu. Jadi ya sebenarnya agak terlambat sih sebenarnya. Jadi gejala itu memang jika ditemukan nyata, gejalanya nyata, 3-3-nya keluar, itu memang biasanya sudah agak terlambat. Ya kita nggak nyalahkan ya, artinya memang itu sulit sekali untuk menemukan gejala di awal. Kenapa? Karena kita kan terbiasa ada keluhan baru ke dokter. Nah, sebenarnya yang paling baik itu screening rutin. Nah, ini waktunya untuk berapa lama sih, dok, untuk screening rutin ini? Kalau saya saran ya usia muda seperti usia 20 tahunan ya sebaiknya ya USG perut untuk screening rutin. Cek lab darah untuk cek lab rutin biar ketahuan di awal gitu. Karena kanker ginjal itu ketika fase awal stadium 1 itu hampir tidak ada gejala. Gitu. Jadi memang
tidak ada gejala untuk stadium yang Stadium yang awal sekali itu memang tidak ada gejala. Kadang ditemukan itu pun kebetulan. Ya tadi itu dari USG yang kita USG untuk sekedar check up saja, ternyata ada. Jadi kita yang masih belum ideal lah dalam melakukan screening. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting kan ada usaha. Gitu ya. Jadi tadi ya 3 gejala, kencing merah, nyeri pinggang, terus ada benjolan. Teraba benjolan di daerah. Ada lagi nggak dok ini? Mungkin lemas atau mungkin ada penurunan berat badan. Kalau itu kan gejala-gejala yang tidak spesifik ya. Artinya bisa aja itu ginjal, bisa aja itu yang lain juga bisa. Mungkin pucat, kurang darah, penurunan berat badan. Tambah lama kok tambah lemes ya. Nah itu juga. Tapi itu sekali lagi gejala yang tidak spesifik. Betul. Bisa saja ada problem di bidang lain. Tanda atau gejala dari kanker ginjal ini salah satunya yaitu kencing warna merah itu tadi ya. Kemudian nyeri pinggang. Kok nyerinya makin lama makin sakit atau nggak hilang-hilang. Betul. Ini dok ya, terus yang terakhir nih ada muncul benjolan. Nah ini mungkin yang sudah di fase atau stadium yang memang sudah berlanjut ya dokter. Juga bagaimana sih cara mendiagnosis seseorang, diagnosis tegaknya seseorang ini apakah itu kanker? Iya betul. Oke. Jadi untuk screening awal kita pakai USG ya, USG perut untuk menilai ginjalnya bagaimana. Jika dari USG-nya memang ada tanda-tanda menuju ke arah kanker ginjal atau tumor ginjal ya, sebaiknya kita kerjakan CT scan. Oke. Ya, jadi ya alhamdulillah ternyata di RSUD Jombang alatnya lengkap ya. Jadi sudah ada CT scan yang sudah bagus sekali untuk mendiagnosis kanker ginjal. Jadi itu sudah ideal untuk melakukan diagnosis pada kanker ginjal. Itu yang jadi ada pemeriksaan USG, kemudian CT scan ya. CT scan. Nah, untuk terapi atau tata laksana apa sih dokter yang biasa dilakukan untuk penderita kanker ginjal? Nah ini agak problematik ini ya. Masalah terapi ya. Masalah terapi untuk kanker ginjal mau nggak mau nomor 1 kita harus angkat tumornya. Itu ya. Ya, terapi nomor 1 mau nggak mau kita harus angkat tumornya. Loh dok, kalau diangkat tumornya berarti juga ginjalnya dong. Iya. Oh iya dong. Betul. Nah, apakah semua bisa kita lakukan operasi? Tidak semua pasien kita bisa lakukan operasi. Jika bisa dioperasi, saran saya operasi. Jika bisa dioperasi. Kenapa? Karena tumor ginjal itu paling baik harus operasi. Ya. Kedua, jika tidak bisa dioperasi, baru kita berikan obat-obatan. Jadi obat-obatan itu opsi kesekian. Jika operasi tidak bisa dilakukan. Berarti opsi yang pertama harus ada pembedahan ya. Betul. Masalahnya kan kadang pasien ketika dengar istilah udah bedah, parno sendiri. Waduh. Iya. Jadi kita maklum ya. Jadi kita di poli ya gimana kitanya lah ya bisa menjelaskan dengan baik seputar pertanyaan dari pasien. Dok ini kok diangkat ginjal bagaimana kedepannya bagaimana. Jadi itu pertanyaan yang bisa kita maklumi. Dan tetap kita akan jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana yang bisa ditangkap oleh pasien kami. Iya, agar mudah diterima juga ya dokter. Betul. Ya. Nah dokter, yang ini saya tanyakan juga, ini pencegahan apa sih dok yang harus kita lakukan ini yang paling penting nih dok untuk mencegah terjadinya kanker ginjal ini. Pencegahan utama mungkin dengan hal-hal yang sederhana ini ya. Karena kan mungkin masyarakat kita ini banyak nih dok ya yang mendengarkan acara ini. Jadi yang pertama, hindari kebiasaan yang kurang baik. Apa nih dok contohnya? Ya maaf ya, kalau bisa nggak merokok ya jangan merokok. Ya. Terus paparan-paparan zat kimia, nah itu hati-hati. Jika terpaksa dari bapak-bapak yang bekerja di lingkungan penuh dengan bahan kimia, memakai baju pelindung yang harus sempurna. Mungkin jika paparan gas, memakai masker yang lengkap, yang memang sesuai dengan SOP-nya tersebut ya. Terus makan makanan yang sehat, sayur, buah ya. Aktivitas fisik harus digalakkan kembali. Olahraga. Yang gemuk-gemuk, nah itu harus mulai
menimbang-nimbang gitu. Saya merasa tersindir. Waduh. Jadi yang gemuk-gemuk mulai menata ya beratnya agar ideal. Jadi itu termasuk mengurangi faktor risiko pada kanker ginjal. Pencegahannya dengan hal yang sederhana. Jadi lifestyle, olahraga, makanan yang bergizi, kemudian terus sama screening itu perlu sekali ya. Nah, screening itu perlu sekali. Jadi mungkin kalau ada kelebihan rezeki untuk orang-orang yang mungkin sudah umur 20 ke atas, 30 ke atas, sebaiknya sekali lah minimal USG perut. Kalau untuk saya ya, untuk kami urologi mungkin dari yang lain perlu cek darah segala macam, monggo. Cuma dari urologi untuk men-screening penyakit-penyakit di bidang urologi umur 30 tahun saran saya USG 1 kali. Oke, itu tadi ya. Nah, dokter, sebelum acara ini kita closing nih dokter ya. Mungkin ada kesan atau take home message yang ingin dokter Yohan sampaikan kepada masyarakat semua di sana, monggo silakan. Apa dok? Pertama tetap kita ikhtiar ya, kita ikhtiar sebagai manusia, kita dituntut untuk ikhtiar. Jadi jika ada keluhan, jika ada dirasa kurang enak atau ada suatu yang penyakit, ya sebaiknya ikhtiar tetap harus ada. Entah itu mencari pengobatan, baik itu ke dokter ataupun ke rumah sakit, ke puskesmas, silakan. Yang penting selalu ada ikhtiar. Yang pertama. Kedua, setelah ikhtiar ya tetap yang memberi penyakit kan tetap Allah ya, tetap Tuhan ya. Sambil ikhtiar, sambil berdoa. Jadi insya Allah setiap masalah ada solusinya. Selebihnya tetap berpikir positif. Gitu. Mindsetnya harus positif. Karena memang ternyata pemikiran yang positif itu bisa membantu penyakit dan kondisi tubuh biar lebih baik lagi. Jadi lebih memberikan afirmasi positif. Betul. Jadi harus semangat. Iya. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang dokter Yohan sampaikan tadi bahwa jika mengalami keluhan ya dokter yang monggo silakan, tidak usah segan-segan untuk jangan periksa takut, minimal Vaskes, dijelaskan dulu, minimal dokternya biar periksa dulu. Nanti perkara minta ternyata ketemu penyakitnya ABCD, terapinya ABCD, monggo nanti dicari jalan tengahnya. Jadi tidak usah segan-segan, tidak usah takut untuk periksa ke Vaskes ya atau ke rumah sakit ya dokter ya, apalagi ke urologi. Nah nanti akan ketemu dokter Yohan dan dokter Fari ya dokter ya. Insyaallah kita Untuk pollingnya ini bukanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya dokter ya. Untuk Sabtu Minggu libur. Baik dokter Yohan, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa kali ini ya dokter ya. Semoga acaranya mengedukatif kita semua. Amin, dan bermanfaat. Iya, bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada siang kali ini, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.